mewujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak. Indonesia Layak Anak melalui Idola Indonesia Layak Anak. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-11, lepas dari pukul 11 waktu pukul 10 maksud kami waktu Indonesia Barat. Wah, sepertinya belum move on ya. Masih ke bawah tidur nih. Tapi pendengar, tentunya kita harus semangat di kesempatan siang hari ini karena Pilmakomi akan hadir menjumpai ruang dengar Anda. Khususnya di kesempatan siang hari ini Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi siang ini 31 Mei 2026 bertepat di hari Minggu. Kita akan membahas mengenai sang peraih medali emas di ajang International Dance Anak 2026. Tapi sebelum itu kami informasikan untuk Anda pendengar, tentunya di kesempatan siang hari ini keberhasilan meraih gelar juara dalam lomba International Dance ini merupakan bukti bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk prestasi di tingkat global. Di balik pencapaian tersebut juga ada proses panjang, latihan yang konsisten, dukungan keluarga, guru, serta lingkungan yang selalu memberikan dampak positif dan juga motivasi. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak lainnya untuk terus mengembangkan bakat, berani bermimpi besar dan juga percaya diri menunjukkan kemampuan terbaik mereka kepada dunia. Hari ini kita akan berbincang lebih dekat mengenai perjalanan, pengalaman dan juga kisah inspiratif di balik kesuksesan yang luar biasa tersebut dengan topik yang akan kita bahas mengenai sang peraih medali emas di ajang International Dance Anak 2026. Sudah hadir membersamai kita langsung ketiga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Kita ucapkan selamat siang. Halo. Halo, siang. Halo, sepertinya masih ada yang belum berbicara ya, satu orang ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Yang paling cantik, yang paling imut sendiri ya. Oke, sudah hadir membersamai kita ada Nadira Arumi Putri. Nadira Arumi Putri merupakan siswa TK Paramount School dan juga merupakan the winner of Dance Anak 2026. Ada juga membersamai Ibu Reni Agustini, sarjana pendidikan selaku guru TK Paramount School Palembang, dan juga ada Kak Cindy Crawford Weck ya. Iya, benar. Selaku guru pelatih dance dari Nadira sendiri. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Kita ke Kak Cindy dulu. Iya, boleh. Kak Cindy lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kalau sekarang lagi fokus ngajar ke anak-anak dan lagi latihan sendiri juga untuk persiapan lomba ke Korea. Wow, event besar dong Iya. ya. Oke. Ada Mbak Reni juga. Ya. Ibu Reni. Ibu Miss Reni. biasa dipanggil. Oh, Miss ya. Iya. Miss Reni, guru TK Paramount School Palembang. Miss Reni langsung ngajar Nadira juga. Iya, kebetulan dari pertama Miss Reni kerja di Paramount School, itu langsung ngajar di kelasnya Nadira. Oh, langsung ngajar di Iya. kelasnya Nadira. Dari nursery. Oke. Dan Nadira, the one and only princess kita di kesempatan siang hari ini. Halo Nadira. Halo. Apa kabarnya? Kabarnya gimana? Cantik banget ya siang ini ya. Oke. Nadira. Halo. Nadira gimana nih hari ini perasaannya bisa ke RRI lagi? Senang kah? Senang ya? Senang banget. Oke. Nadira sudah sarapan? Udah? Belum. Jujur banget. Oke. Kita ke topik dulu ya. Ke sang peraih medali emas di ajang International Dance 2026. Kita ke Miss Cindy dulu. Boleh panggil Iya, Miss juga boleh. ya? Oke. Miss Cindy. Jadi Miss Cindy seberapa terlibat nih dalam kesuksesan Nadira meraih juara tersebut ini? Kalau bisa dibilang sih ya hampir 100% ya. Wah, bisa dong cerita sedikit? Karena kan Nadira ini termasuk dari dia umur mulai mau 3 tahun itu udah mulai belajar dance sama Miss Cindy-nya. Jadi dari bener-bener dia belum tahu kanan kiri, belum bisa melangkah yang harusnya kemana, sampai dia umur yang 6 tahun sekarang. Nah, jadi benar-benar itu proses dia itu dari nol yang sampai bisa seperti ini sekarang itu memang luar biasa sih Nadirahnya. Karena latihannya, keuletan dari Nadira itu sendiri juga benar-benar butuh perjuangan ya. Dan dia tuh bukan cuma latihan di studio, dia juga di rumah juga latihan sendiri. Wow. Jadi benar-benar sangat
apresiasi sih sama Nadiranya, karena dengan anak seumuran dia itu dengan kegigihan dia untuk lomba itu luar biasa. Iya, karena kan kita tahu sendiri kan, pada umumnya anak-anak sekarang kan disibukkan dengan main Benar. ya. Oke, tapi dia sibuk dengan prestasi. Iya, benar. Oke, padahal masih TK kan? Iya, masih TK. Gimana nanti progresnya ke depan? Iya, luar biasa ya kalau udah Sudah besar pasti nanti terbayangkan. ya. Benar. Oke, nah jadi Miss Cindy setelah mengetahui Nadira berhasil meraih juara tersebut, perasaan Miss Cindy gimana? Ya pastinya saya sebagai Miss dia yang ngajar dance pasti senang banget ya. Maksudnya nggak ada yang sia-sia karena dengan latihan dia yang sangat luar biasa. Bisa dibilang walaupun dia sakit kemarin, sempat sakit flu, juga? iya sakit. Oke. Tapi dia tetap datang latihan. Sampai Miss Cindy tuh bilang ke dia, udah Nadira biar istirahat dulu ya, karena kan kesehatan itu paling utama ya. Karena udah menjelang seminggu lagi mau lomba dia sakit. Nah itu pasti khawatir banget dong. Nah jadi katanya nggak apa-apa Miss, saya kuat. Nah soalnya biasanya kalau dia udah demam, flu atau apa dia bakal istirahat dulu selama 1 minggu benar. Tapi kemarin tuh dia memang benar-benar, Miss saya mau latihan, saya bisa. Ya udah Miss bilang nggak apa-apa kalau kamu bisa, tapi kalau nggak bisa jangan dipaksa. Oke, wah berarti memang betul-betul support sistemnya luar biasa ya. Benar. Dari diri Nadiranya sendiri dan juga lingkungan sekitar juga sangat mensupport. Benar. Oke, patut diacungi jempol Nadira ya, kecil-kecil cabai rawit. Kita ke Miss Reni. Oke, Miss Reni. Nah kalau Miss Reni sendiri melihat perkembangan Nadira di sekolah, ini dia di akademik unggul juga kah? Oh pasti Oh Kak. pasti ya. Walaupun Nadira kan udah banyak kegiatan di luar, ikut lomba-lomba, banyak sekali kegiatannya di luar, tapi juga di sekolah untuknya secara akademik dia mengikuti dengan baik Kak di Oke, sekolah. mampu mengimbangi ya. Iya. Oke, nah kalau untuk bakat dance sendiri, Nadira di sekolah juga menunjukkan hal tersebut atau di luar saja? Kalau di sekolah? Kalau di sekolah kita kan kadang juga mengadakan berbagai macam lomba tuh. Nah, Nadira juga selalu ikut berpartisipasi Kak. Aktif ya? Ya, kayaknya contohnya kemarin itu kita ngadain lomba Got Talent Paramount, itu Nadira menang juara 3. Wow, keren dong. Di lokal juara 3 tapi di luar juara pertama ya? Iya, wah, lebih hebat. Karena dengan effort dia yang luar biasa tadi. Kita ke Nadira. Nadira gimana nih perasaannya Nadira waktu bisa meraih juara itu? Senang. Emang Nadira pengen menjadi penari profesional kah? Iya, Oh pengen. Selain nari, Nadira suka apa lagi? nyanyi. Nyanyi. Terus apa lagi? Tapi katanya suka model juga kan? Modeling kan? Enggak. Oh enggak ya. Tapi kan dari all package-nya memang cocok ya. Iya benar. Bisa dibawa kemana saja Nadira. Karena paket komplit juga bisa menari, menyanyi dan juga model. Mungkin nanti juga acting juga oke ya. Oke, selagi disupport oleh lingkungan sekitar yang benar-benar luar biasa. Nah, jadi kalau Nadira sendiri mulai latihan untuk persiapan lomba ini sejak kapan nih Nadira? Latihannya sejak kapan? Misalkan sebulan sebelumnya, atau mungkin 2 bulan sebelumnya, atau mungkin 1 hari sebelum. Janjian sama Miss Cindy-nya kapan kalau misalkan latihan? Berapa minggu sekali gitu, atau tiap hari? Oke, Miss yang jawab Boleh, ya, boleh, mungkin boleh. Nadira bingung ya kalau soal ini. Nah, kalau memang awal latihan itu kita mulainya dari bulan 1. Tapi itu kan karena ada libur hari raya, hari apa, jadi pemotongan itu kan banyak libur-libur Iya, itu. Jadi bisa dihitung aktifnya itu dari bulan 4 kalau benar-benar full latihannya. Dan itu latihan itu enggak setiap hari. Jadi itu kayak seminggu 4 kali, ada 5 kali, tergantung jadwal Nadira dan jadwal Missnya. Oke, Ya, saling iya cocokkan benar, ya. ya. Oke, mencocokkan jadwal satu sama lain. Oke, nah kalau Nadira gimana nih waktu ikut lomba kemarin? Kira-kira didampingin sama siapa aja? Siapa aja yang ikut ke sana? Siapa aja yang menemani Nadira ke sana kemarin? Siapa aja tuh? Ada Mama ya, terus siapa lagi? Ada Miss Cindy. Mindo. Oh Mindo, siapa tuh Mindo? Mbaknya. Oh, mbaknya. Mbak di rumah. Ada kakaknya, ada Oke. abangnya. Nadira sekarang usianya berapa sih? Umurnya berapa?
5 tahun. Oh 5 tahun, wajar lah ya. Oke, berarti memang support sistemnya luar biasa nih dari orang tua dan juga lingkungan sekitar serta sekolah juga. Nah kalau menurut Miss Cindy lagi nih, kalau menurut Miss Cindy keunggulan atau bakat khusus yang dimiliki anak dibandingkan peserta lain ini apa nih? Kalau dari Nadiranya? Kalau dari Nadiranya, dari segi dance-nya keunggulan dia ini, kalau misalnya kita kasih saran, Nadira harus seperti ini gerakannya, tangannya harus seperti ini, powernya harus seperti ini. Nah, dianya bisa ngikutin. Nah, anak seumur dia ini tidak gampang ya, Kak, kita ngajarin dengan Betul. umur 5 tahunnya Iya, yang iya. dia bisa ngikutin bener-bener powernya yang kita Iya. mau. Tapi Nadira ini sanggup. Jadi itu yang luar biasa banget sih dari Nadira. Walaupun di awalnya Nadira ini suka ngeluh kayak, aku nggak bisa Miss, susah, selalu kayak gitu. Setiap kali latihan pasti ada aja alasannya, dramanya. Tapi gimana cara kita sebagai seorang guru mengajarin dia supaya dia mau ngikutin kita. Tapi di balik itu lama-lama dia mau sendiri. Itu sih perjuangan dia yang Iya. kayak menurut Miss itu anak ini ternyata hebat ya. Maksudnya di balik dia ngomong susah nggak bisa, ternyata dia di balik itu di rumah dia belajar sendiri. Iya. Itu sih. Makanya tadi kok dia bisa ngulangin lagi di rumah Benar. gitu ya. Iya, biasa Ternyata kan memang, kalau anak-anak kalau udah di les selesai udah di rumah Iya. main ya Ini kayak diingetnya gitu. lagi. Ini enggak, iya. Gerakan-gerakannya luar Benar. biasa loh Nadira. Tepuk tangan untuk Nadira. Oke, kita ke Miss Rini. Ya. Oke, nah kalau menurut Miss Rini dukungan seperti apa nih dari sekolah untuk mengembangkan bakat dan juga minat siswa di bidang seni misalkan apapun? Tentunya kalau dari pihak sekolah sih memang kan kita mengutamakan akademik dulu Kak ya. Tapi untuk Nadira ini karena dia punya banyak sekali bakat dari fashion show, Oke. dancing, dan juga singing. Tentunya kita dari sekolah dan saya pribadi sebagai guru kelasnya Nadira pastinya selalu mensupport semua kegiatan Nadira di luar jam sekolah kayak gitu. Kayak dia nanti mamanya juga selalu suportif kepada pihak sekolah, selalu menginfokan kapan Nadira lomba, kapan Nadira mau izin, dan itu kami support penuh untuk Nadira agar bisa menggapai kemenangan di luar. Iya, berarti memang harus intens komunikasinya Iya, ya, betul. biar tidak ada miss dan juga biar maksimal tampilnya juga. Ada anak lain selain Nadira yang juga ikut aktif? Ada juga. Ada, Oke, dari teman-temannya juga ya. Iya ada. Oke, Nadira kemarin waktu ikut lomba dance itu, dance apa yang Nadira bawain? Namanya? Tari apa? Dance apa gitu? Dibantu Miss jawab. Ya, kalau kemarin lomba itu memang khusus untuk line dance. Oh, line dance. Iya benar. Jadi dia Oke. itu line dance ada 2 lagu yang dibawain kemarin dengan genre yang berbeda, lagu A dan B-nya. Nah seperti itu. Oke, line dance. Line dance itu seperti dance yang gimana gerakannya? Jadi line dance itu dia setiap wall itu 4 wall itu gerakannya sama, hanya saja setiap gerakan arah dindingnya berbeda-beda. Nah tapi dengan kaki step yang telah ditentukan oleh koreografernya. Oke. Jadi setiap kaki itu kita harus pas kakinya. Tapi untuk styling tangannya, badannya itu balik ke kitanya sendiri yang buat. Jadi kreasi kita sendiri. Oh, kreasi sendiri Benar. ya. Oke, berarti ini kan dance-nya kan tingkat nasional ya. Internasional. Internasional. Benar. Salah lagi. Internasional. Nah, jadi ini dari mana aja nih Kak Miss Cindy yang ikut? Daerah mana aja? Kalau masih diingat. Indonesia, tentunya Indonesia ya. Indonesia. Dari Korea, dari Thailand, dari Thailand. Malaysia. Dari kadang kemarin itu dari Amerika juga ada. Ya. Wow, keren dong. Benar. Itu lokasinya di mana? Kemarin yang barusan bulan 5 ini di Bali. Wow, Nadira Kak Pili aja belum pernah ke Bali ya. Nadira langsung lomba, langsung menang gitu, langsung mengharumkan nama Palembang gitu ya, Indonesia juga nih luar biasa. Nadira kalau misalkan latihan dance gitu, Nadira paling seneng gerakan yang mana? Yang mana? Yang Nadira gerakan apa? Suka gitu Nadira. Atau ada musiknya yang suka, musik apa gitu? Lagu apa? Yang A atau B? Yang A atau B? A. Oh yang A. Emang yang A sama B bedanya apa? Kalau lagu B itu dia lebih ke hip hop. Hip hop. Kalau A tuh lebih santai gitu, lebih yang anak-anak lah.
A. Oke. Kalau B dia memang harus lebih mengarah ke hip hop geraknya. Oke. Nadira memang cita-citanya mau jadi penari, mau jadi dancer profesional. Dokter. Oh dokter. Oke, nggak apa-apa lah ya. Anak-anak juga nanti bisa mengimbangi freelance dan juga nanti kegiatan utamanya juga pasti akan bisa berbarengan. Tapi Nadira katanya mau nyanyi ya? Mau tampil juga. Iya. Nyanyinya nyanyi apa? Andaikan aku punya sayap. Andaikan aku punya sayap. Sudah siap belum? Kita mau dengar ya? Siap. Boleh dengar suara Mas Nadira? Iya. Boleh. Oke, kita kasih applause dulu ya untuk Nadira ya. Lagunya Andai Aku Punya Sayap. Oke, selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Satu-satu daun-daun berguguran, tinggalkan tangkainya. Satu-satu burung kecil berterbangan, tinggalkan sarangnya. Jauh, jauh, tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, ku kan terbang jauh mengelilingi angkasa. Kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku, melihat indahnya dunia. Satu-satu daun-daun berguguran, tinggalkan tangkainya. Satu-satu daun-daun berguguran, tinggalkan sarangnya. Jauh, jauh, tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, ku kan terbang jauh mengelilingi angkasa. Kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku, melihat indahnya dunia. Andaikan aku punya sayap, ku kan terbang jauh mengelilingi angkasa. Kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku, melihat indahnya dunia. Wow, boleh kita kasih gaple plus untuk Nadira. Nadira ternyata bukan hanya jago dance, tetapi juga jago nyanyi juga ya. Nadira selain Andai Aku Punya Sayap bisa lagu apa lagi? Jumbo. Oh Jumbo, boleh dong sedikit gimana lagunya? Kala nanti Mm-mm. badai kan datang, angin akan buat kau goyang. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani.
Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman. Pahit dua kaulah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Oke. Dibabas bingkas ya. Padahal Kak Pili tadi cuma mau sedikit. Oh. Karena sudah hafal di luar kepala tadi. Wah, Nadira luar biasa loh. Lagu-lagunya juga banyak yang hafal dan juga dance juga tadi ya. Tapi Kak Pili yakin Nadira juga suka model pasti ya. Modeling, acting nantinya juga pasti akan membersamai. Oke, kita ke Miss Rini lagi. Miss Rini boleh ya? Oh ya. Nah, kalau menurut Miss Rini sendiri, prestasi yang ditorehkan oleh Nadira ini selaku siswi dari TK Paramount School kira-kira menjadi inspirasi anak-anak lain nggak? Pasti Kak. Pasti. Seperti apa tuh? Misalkan ada apa namanya peningkatan untuk anak-anak lain juga untuk aktif juga ngedance gitu. Iya, contohnya kayak gak usah jauh-jauh ya, di kelas Nadira aja, itu setiap Nadira menang lomba pasti teman-temannya kan juga jadinya ikut pengen kayak gitu kayak Nadira. Oke. Selalu Nadira mencontohkan hal yang baik ke teman-temannya juga. Wow, Pasti keren. dari ruang lingkup kecil itu aja udah memberikan energi positif ya Dampak untuk positif ya. teman-temannya. Biar teman-temannya juga bisa ikut kayak Nadira. Berarti Nadira juga menjadi inspirasi nih Iya, bagi teman-temannya. contoh, jadinya contoh. Jadi contoh yang baik. Nah, kalau untuk karakter atau keseharian dari Nadira ini sendiri, kalau menurut Miss Rini apa nih? Nadira ini anaknya seperti apa? Iya, Miss Raini inget banget ya waktu dulu pertama kali Nadira sekolah di TK Paramount itu kan di kelas nursery ya. Itu untuk anak usia 3 sampai 4 tahun, belum TK jadi masih yang preschool. Itu pertama kali Nadira datang ke sekolah aja itu Miss Raini masih inget dia udah ramah banget ke semua guru. Semua guru. Iya. Jadi dia baru datang itu langsung say hi ke semua guru, ke semua teman. Dia anaknya yang berani, sama teman-temannya juga friendly banget. Untuk attitude-nya juga dia anaknya yang sopan. Sopan. Iya, di kelas. Wow, berarti memang betul-betul luar biasa ya. Iya. Dari sisi apapun bisa dicontoh juga dari sosok Nadira. Oke, kita ke Miss Cindy lagi. Ya. Nah, tadi kan sudah diceritakan juga nih tentang proses latihan dari awal Nadira ikut kompetisi ini ya. Nah, kalau dari metode latihan sendiri yang Miss Cindy terapkan untuk Nadira seperti apa nih, Miss? Kalau untuk Nadira tentunya metodenya yang mungkin nggak terlalu susah ya supaya si Nadira juga bisa nangkap ya, gampang nangkap. Pastinya ya latihannya kita cari cara, mungkin pakai ibarat kayak permainan apa gitu yang mungkin dia bisa bayangin sehari-sehari dia, ibaratnya lagi main apa seperti itu. Jadi diibaratkan tangannya seperti ini, seperti burung kayak gitu. Jadi dia ingat oh tangannya harus lurus seperti burung kayak gitu. Nah, jadi kita cari perumpamaan yang gampang aja buat anak-anak yang seumuran seperti Nadira. Oke, jadi ada treatment sendiri ya. Benar. Biar Nadiranya juga bisa nerimanya dengan cepat, nangkep juga dengan cepat. Oke, tapi kalau mau tanya tantangan untuk Nadira, bisa nggak ya dia ya? Tantangan tersendiri yang Nadira hadapin gitu. Nadira kemarin gimana nih waktu dance kemarin? Waktu ikut lomba, banyak teman-temannya? Mendapat teman-teman baru kah di sana? Ada teman barunya nggak? Ada teman baru nggak di sana? Ada. Oke, tapi berarti Nadira mewakili Indonesia. Iya, dari Indonesia. Ada berapa anak kemarin? Kalau dari Palembang sendiri ada 2 yang seumuran dia. Nah, dari Palembang sendiri 2. Oke. Nah, Nadira nyangka nggak sih Nadira bisa jadi pemenang gitu? Sangka nggak? Sangka.
Oh sangka. Bagus. Itu memang harus optimis orangnya ya. Kita harus optimis apapun yang terjadi pokoknya harus terus gas terus. Oke. Nah, jadi kalau Nadira kemarin waktu mendapatkan juara gitu pas di sounding. Selamat untuk Nadira sebagai juara pertama. Gimana perasaan Nadira? Senang. Terus apa lagi? Bangga ya. Bangga, luar biasa karena keberhasilan tentunya ada juga usaha-usaha di balik itu yang sudah dilakukan dan juga support sistem dari orang tua, dari Miss Cindy, dari Miss Reni juga yang sangat mensupport sekali kemampuan Nadira untuk di bidang tersebut. Oke, Miss Cindy, Miss Reni dan juga Nadira kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi tentunya masih di Idola Indonesia Layak Anak. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ngomongin soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini? Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia. Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar. Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan. Sobat RRI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI. Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku. Kita kasih tahu cinta. Men, buat apa ya? Apa yang saya lakukan ke kamu itu nggak adil. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. So we're up against a master thief, assassin. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. Are the fun to my tat. Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal. FM Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-40 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Kita masih di Idola Indonesia Layak Anak, masih membahas mengenai sang peraih medali emas di ajang International Dance Anak 2026. Masih membersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang, ada Nadira, Miss Reni, dan juga Miss Cindy. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, kami juga menyiarkan siaran ini di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Anda juga bisa menyaksikan dan juga mendengarkan kami di sana. Dan juga lewat aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Kami juga mengajak Anda pendengar untuk berpartisipasi bersama kami, silakan saja untuk bertanya terkait topik kita siang hari ini di 0711369977 atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821 79279090. Oke, kita kembali lagi ke ketiga narasumber kita yang luar biasa kece dan hebat ini ya. Oke, ada kedua Miss dari Nadira dan juga ada the one and only dan Nadira. Oke, kita ke Miss Cindy lagi boleh Miss ya? Boleh. Oke, nah ini Miss selama sepengalaman Miss nih, Miss menjadi coach ya, menjadi pelatih dance anak-anak. Tentunya kan banyak sekali tantangan tersendiri bagi Miss, karena kan susah nih untuk membuat mood dari sang anak tersebut untuk tetap oke terus gitu ya. Benar. Nah, kira-kira tantangan yang Miss Cindy hadapi selama mengajar anak-anak yang umum misalkan seperti apa nih Miss? Kan tipe anak-anak itu kita tahu beda-beda ya. Iya. Ada yang memang kemauannya dia memang dari diri dia kuat, ada yang memang masih yang setengah-setengah, masih kayak bentar-bentar mau capek kayak gitu ya. Banyak yang masih seperti itulah. Okay. Nah, jadi kalau tantangan Miss Cindy sendiri tuh tentunya gampang-gampang susah sebenarnya. Ajarin anak umur seperti Nadira, bahkan ada yang lebih kecil dari Nadira juga ada. Nah, tapi bagaimana kita sebagai seorang guru, sebagai coach itu, kita harus menemukan salah satu cara ke tiap anak, karena tiap anak itu memiliki tipe yang berbeda. Mungkin si Nadira ini ditreat dengan cara si anak ini nggak bisa dikerasin, atau si tipenya harus dikerasin. Nah, jadi kita harus tahu dulu tipe anak ini memang yang harus dikerasin atau tidak. Nah, jadi kalau memang si anak ini tidak bisa dikerasin, kita ngajarnya itu slow aja, santai aja. Tapi dia tetap nangkep gitu. Kalau memang si anak ini yang butuh dikerasin, kita kerasinnya sedikit karena dia masih anak-anak kan. Nggak mungkin kita juga terlalu gimana kan seorang anak yang seumur Nadira. Nah, tapi kalau misalnya kita udah kerasin tapi anak itu juga masih tidak bisa, nah ada tuh murid Miss juga beberapa banyak seperti itu malah. Nah, itu mungkin kita harus cari cara lain lagi. Memang sebagai seorang coach itu tantangan banget ya kalau menghadapi anak-anak yang seumuran Nadira. Betul. Jadi butuh ekstra sabar banget sih memang. Karena mereka kan ibaratnya kalau kita tahu sendiri kan dunianya kan main-main ya. Benar. Tapi ini kita push untuk dia bisa mengikuti apa yang kita mau. Iya, tapi benar. dengan cara kita sendiri. Benar. Oke. Nah, kalau untuk ini Miss, metode latihan yang Miss terapkan untuk Nadira semasa dia mau ikut lomba ini gimana? Semasa kemarin dia mau ikut lomba, Miss selalu bilang ke dia, Nadira, latihan itu bukan cuma di studio aja, kalau bisa juga di rumah. Itu yang kita harapkan sebagai seorang coach ya. Tapi di balik itu kan kalau di rumah kita tidak bisa pantau langsung nih, karena kan anak juga di balik itu ada les lain, ada sekolah, ada aktivitas lain yang harus dia jalanin ya. Jadi sebagai seorang coach kita bisanya mengingatkan, Nadira, kamu di rumah nanti ingetin lagi, lihat lagi videonya yang hari ini belajar. Mungkin nanti besok kalau ada waktu kita latihan lagi. Jadi selalu ingetin ke Nadira, Nadira kalau udah diajarin itu diingetin langsung ya di rumah ya. Atau lihat lagi videonya, besok datang lagi. Kalau misalnya nggak ketemu atau misalnya berapa hari dia sibuk ada jadwal les lain gitu, di rumah latihan lagi gitu. Nah, jadi selalu ingetin sih, maksudnya ke Nadiranya seperti itu. Di follow up juga ya. Benar. Ke Nadira, ke mamanya juga. Benar. Karena memang harus betul-betul saling dukung satu sama lain. Benar ya. Oke, kita ke Miss Reni. Ya. Nah, kalau untuk Miss Reni tadi kan sudah nih dalam bentuk dukungan sekolah terhadap anak-anak berbakat di non akademik ya. Nah, kalau untuk akademik sendiri sangat didukung yang pasti ya. Sangat didukung untuk segala program, segala perlombaan yang nantinya akan diikuti oleh anak-anak.
Oke. Nah, Nadira ini selain dia unggul di non akademik, kalau untuk akademik dia seneng di pelajaran apa? Oh, kalau Nadira itu alhamdulillahnya akademiknya bagus semua. Kita kan punya berbagai macam mata pelajaran ya di TK pun, kayak contohnya matematik, ada EBKS, Sempoa, ada juga English, ada bahasa Indonesia, bahasa lain Mandarin seperti itu. Tapi kalau Nadira sendiri itu memang kuatnya dia di matematika. Wow. Iya. Keren Kayak dong. di selain matematika juga di EBKS, Sempoa, dia juga minatnya ada di situ. Setiap kita mengulangi pelajaran itu, Nadira tuh bisa mengikuti dan semangat di kelasnya itu ada. Wow, keren, saat keren. belajar. Oke. Nah, Miss Rani ada pesan tersendiri nggak nih Miss untuk orang tua siswa di TK Paramount School mungkin ya, yang ingin mendukung bakat atau minat anaknya gitu? Ya, pastinya untuk semua mama papa yang anak-anaknya masih TK atau yang seumuran Nadira, tentunya di usia ini usia yang gold ya, usia emas untuk anak-anak menangkap hal baru, menangkap pelajaran baru. Jadi kita tentunya sebagai orang tua juga pastinya harus bisa mendukung semua minat anak, baik secara akademik maupun non akademik. Karena di saat usia inilah istilahnya kita bisa membentuk anak itu dari usia kecil, apalagi nanti dia sudah dewasa. Oke, amin ya, semoga ya. Iya. Baik, Nadira selain dari dance tari, Nadira pengen ikut lomba apa lagi? Pengennya ikut lomba apa lagi? Apa? Misalkan kayak Miss Reni bilang, apa tadi Miss? Math ya? Math, Sempoa gitu. Atau tetap di dunia seni, pengen tari, acting, atau apa? Pengen ikut lomba apa lagi nih? Nadira pengen belajar yang apa lagi yang pengen Nadira gali lagi gitu? Yang pasti nyanyi. Oh nyanyi, oke. Suaranya bagus ya. Iya. Dalam waktu dekat ada agenda lagi ikut lomba kira-kira, Miss? Ada. Nadira, lomba apa lagi? Line dance juga. Oh line dance, di mana tuh? Di Jogja. Wih, Nadira mainannya luar kota ya. Jauh terus. Iya, luar kota. Terus musuh-musuhnya juga, kompetitornya juga dari luar negeri. Benar. Wow, luar biasa ya. Oke, nah kalau cita-cita Nadira tadi ke depan pengen jadi dokter ya, dokter dan juga kenapa tuh pengen jadi dokter? Soalnya bisa ngobatin orang. Oh, ngobatin orang, ya ampun, mulia sekali ya, ngobatin orang. Terus selain jadi dokter, Nadira sukanya apa lagi nih? Apalagi misalkan sukanya? Melukis. Oh, melukis. Terus ada lagi? Nggak ada lagi. Kalau membaca suka nggak? Membaca. Ya, pintar bacanya ya. Udah bisa baca. Suka juga. Oke. Tapi tahun depan udah SD tapi ya. Wow, luar biasa dong. Oh, tahun ini. Iya, tahun ini. Tahun ini udah SD. Nah, kira-kira Nadira kenapa nih semangat sekali untuk ikut lomba dance kemarin? Kenapa? Karena biar aku juara 1. Biar juara 1, bisa membuktikan ya, bisa membanggakan orang tua juga, terus juga membanggakan miss-miss yang mensupport ya. Oke. Nah, kalau untuk Nadira sendiri, Nadira selain line dance, kalau tari tradisional suka nggak? Tari-tarian daerah. Oh, suka juga. Oke. Diajarin juga nggak Miss tari daerah? Kalau tari daerah belum diajarin. Oh, belum diajarin. Sekarang lebih lagi fokus ke Latin. Oh, Latin. Seperti Caca gitu. Oh, gitu. Oke. Wow, ini Nadira tinggal dipoles sedikit aja udah jadi ya nanti ya. SD nanti harus lebih berkembang lagi Nadira, harus lebih mantep lagi, lebih oke lagi. Yang pasti juga dengan didampingi orang tua dan juga orang-orang yang mensupport ya. Oke, kita ke Miss Rini lagi boleh Miss? Yeah. Nah, kalau untuk Miss Rini kira-kira apa nih nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada siswa melalui kegiatan tari yang diikuti Nadira? Kira-kira apa nih yang bisa diambil? Tentunya dengan anak didik yang bisa mengikuti lomba-lomba seperti ini pastinya akan menumbuhkan
rasa kepercayaan diri ya untuk anak-anak di usia Nadira, dan itu sangat bagus sekali untuk jadi contoh ke anak-anak yang lain bahwa menunjukkan minat dan bakatnya selain di sekolah pun di luar itu sangat didukung, apalagi kita sebagai pihak sekolah. Oke, sangat didukung ya. Ya, rasa percaya diri itu penting. Penting. Baik. Nah, untuk Miss Cindy, Ya. kalau untuk menyeimbangkan prestasi pendidikan dan juga masa tumbuh kembang anak sebagai penari muda, gimana nih Miss? Kalau menyeimbangkan tentunya harus ada saling support ya dari semuanya, bukan cuman berjalan di dunia seninya, tapi dari pendidikannya juga harus saling ada berkesinambungan antara pendidikan dan juga bidang seninya, karena itu juga sangat penting ya. Jadi gimana pun kalau misalnya kita pinter di seni, tentunya kita harus mengutamakan pendidikan dong. Nah, jadi itu tetap Miss tanamkan anak-anak, gimana pun kalian cinta dengan dunia dance, tetap kalian harus mengutamakan pendidikan, karena itu paling penting dari semuanya. Karena ada prioritas ya. Benar. Oke, nah kalau untuk yang perlu dilakukan Miss, yang perlu dilakukan menurut Miss Cindy sendiri agar semakin banyak talenta dari Indonesia yang mampu bersaing di tingkat nasional, apa nih Miss? Kalau dari skala anak ya? Tentunya anak-anak itu juga harus sering latihan, terus sering terjun langsung ke lomba-lomba yang ada ya. Jadi supaya anak-anak itu tahu bagaimana di lapangan itu, di tempat lomba itu, dan tentunya juga menggali potensi-potensi lain lagi seperti bidang-bidang lain, bukan cuma di dance, di bidang lainnya yang masih banyak lagi lah, yang mungkin seperti olahraga-olahraga atau talent-talent baru yang bisa diikuti oleh anak-anak dari usia seperti Nadira ini. Oke. Nah Miss, terakhir Miss ya. Ya. Nah kira-kira Miss, makna dari prestasi dari Miss Cindy sebagai pelatih dan juga bagi dunia tari anak di Indonesia ini apa nih Miss? Makna dari prestasi itu tentunya prestasi adalah sesuatu yang butuh perjuangan ya, bukan hanya sekedar menang begitu saja, tetapi seorang anak itu melewati beberapa proses yang dari nol sampai dia betul-betul tahu bagaimana kalau kita mau berhasil, dia harus tahu bagaimana perjuangan yang harus kita lakukan, bagaimana latihan dengan gigih sebelum mendapat hasil yang kita inginkan itu. Oke, satu kali lagi ya. Ya, boleh. Harapan terakhir untuk Nadira nih Miss ke depan. Harapan terakhir untuk Nadira, tentunya Nadira bisa jadi seorang anak yang berprestasi sampai nanti kelak dia dewasa. Tentunya juga apa yang dia inginkan nanti tercapai sesuai dengan dia cita-cita dia mau, seperti yang dia dan dokter tadi. Dan tentunya di masa dia sekarang ini, Miss juga sangat berharap dia bisa jadi contoh bagi teman-teman dia di sekolah. Oke. Kalau untuk Miss Reni apa nih Miss? Harapan untuk Nadira dan juga harapan untuk anak-anak di TK Paragon School ke depan. Ya kurang lebih sama kayak Miss Cindy tadi ya, tentunya harapannya tuh yang terbaik untuk Nadira ke depannya. Semoga Nadira selalu bisa menunjukkan banyak prestasinya, bisa jadi contoh untuk teman-temannya, dan juga paling utama bisa membanggakan kedua orang tuanya selalu. Apalagi kami juga guru-gurunya selalu bangga sekali bisa lihat Nadira aktif di luar ikut lomba. Kalau bisa nanti selain prestasi di dunia seni, akademiknya juga mungkin mengikuti ya. Bisa mengikuti ya prestasi yang lainnya. Oke, amin. Baik, terima kasih Miss Cindy dan juga Miss Reni. Nadira, luar biasa sekali kesempatan siang hari ini sudah memberikan banyak inspirasi dan juga cerita-cerita yang sangat memberikan motivasi mungkin ya untuk anak-anak yang saat ini juga lagi monitor kita di Studio Pro 1 RRI Palembang dan juga di kanal YouTube serta di seluruh platform yang saat ini kita tayangkan. Pokoknya kesempatan siang hari ini memang betul-betul sangat memberikan inspirasi untuk kita semua. Sejatinya semoga anak-anak yang berbakat nantinya di dunia dance terus mengembangkan kemampuan dan juga kreativitasnya dengan penuh semangat, disiplin, dan juga rasa percaya diri. Karena bisa dijadikan setiap latihan sebagai langkah maju Miss ya. Langkah maju untuk menuju impian serta setiap tantangan sebagai kesempatan untuk dapat belajar dan juga berkembang. Mudah-mudahan Nadira makin banyak prestasi yang nanti yang akan diraih baik di tingkat nasional maupun internasional nanti makin meningkat lagi. Sekaligus juga bisa menjadi inspirasi teman-teman si
usianya. Teruslah Nadira untuk menari, berkarya, dan juga mengharumkan nama keluarga, sekolah, daerah, serta Indonesia di panggung dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Miss Cindy sekali lagi, Miss Cindy, Miss Reni dan juga Nadira sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Nanti kita undang kembali ya. Mungkin dengan prestasi yang keren lagi, yang akan ada cerita unik lagi yang nantinya bisa dibagikan di seluruh pendengar Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.